Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dibaca dulu halaman 22. Pada ayat ini terdapat dalil yang sangat jelas bahwasanya segala upaya perbaikan dimulai dengan memperbaiki tauhid dan berakhir juga dengan memperbaiki tauhid, serta mengkonsentrasikan perhatian terhadap tauhid selama upaya itu dilakukan sejak awal hingga akhir. Apabila kedudukan tauhid bagaikan pondasi sebuah bangunan atau akar sebatang pohon, maka masalah pertama yang dijumpai ketika membuka mushaf Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Wahai manusia, beribadalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Setelah perintah untuk beribadah dan bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilanjutkan dengan larangan mengerjakan kesyirikan yang merupakan lawan dari tauhid, yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 22. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Perkara ini adalah sesuatu yang penting untuk diketahui, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memerintahkan kita supaya beribadah kepadanya saja, tetapi Dia juga melarang kita dari segala yang bisa membatalkan peribadahan tersebut, yaitu beribadah kepada selainnya. Nah, lihat. Tadi disebutkan tentang bahasan permisalan, kemudian disebutkan dengan tanaman yang kokoh yang asluha tsabitun wa faruha fis sama. Yang dimana tanaman itu kokoh, akarnya, lantas cabangnya itu menjulang tinggi ke atas. Kemudian itu jadi tanda bahwasanya kita pentingkan pondasi terlebih dahulu. Lalu di sini beliau singgung lagi surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai orang yang beriman, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Kalimat sembahlah Rabb kalian itu bisa diberi catatan, itu adalah kata perintah pertama dalam Al-Quran. Itu kata perintah pertama dalam Al-Quran. Beribadalah kepada Rabb-mu atau sembahlah Rabb-mu, itu kalimat perintah pertama dalam Al-Quran. Kesimpulannya berarti dalam Al-Quran perintah pertama itu adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Perintah pertama adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Kemudian dilanjutkan dengan ayat lagi, Al-Baqarah 22. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan, ini larangan namanya. Larangan yufidu tahrim. Larangan itu mengkonsekuensikan hukum haram. Fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah jadikan Allah itu punya tandingan. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Setelah perintah pertama tadi muncul larangan. Berarti perintahnya untuk bertauhid, kemudian larangannya adalah kita dilarang untuk berbuat syirik. Jadi kita tidak hanya diperintahkan untuk beribadah pada Allah saja atau bertauhid saja, namun juga dilarang untuk berbuat syirik. Nah, sekarang kita lihat halaman berikutnya lagi. Coba engkau perhatikan. Coba engkau perhatikan dengan seksama kandungan Al-Quran. Niscaya engkau akan mendapatkan hal ini sebagai sesuatu yang berlaku secara umum. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Dan ilah kamu yang adalah ilah yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Taib, disebutkan wa ilahukum, sesembahan kalian. Ilah itu sesembahan. Tulis. Ilah itu sesembahan, ma'bud, yang disembah.
Sesembahan kalian itu ilahun wahid, sesembahan yang satu saja. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan selain Dia. La ilaha illahu warrahmanur rahim, Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini mengkonsekuensikan, kalau Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka sesuai dengan kaidah dalam nama dan sifat Allah, ingat ya, kaidah dalam nama dan sifat Allah, kandungan setiap nama dan sifat Allah harus perfect, harus sempurna, harus makna yang paling sempurna secara, ya, dari sisi puncaknya tidak ada tandingan bagi Allah. Maka kalau mau dilihat yang Maha Pengasih Penyayang, ya cuma Allah saja. Berarti kalau Allah itu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka tidak boleh ada lagi yang menyembah kepada yang lainnya, karena tidak ada yang menandingi kasih sayang Allah. Ya, tidak ada yang menandingi kasih sayang Allah. Ada yang punya dosa bagaimanapun banyaknya, kalau dia bertobat pada Allah, membunuh 99 nyawa. Berapa? 99. Mau tobat, dia mau genapkan lagi jadi 100. Ya, itu pun masih bisa diampuni. Namun coba kalau keluarga kita ada yang dibunuh, coba, bisa kita maafkan? Nggak bisa. Nggak terima. Namun Allah lihat ini ada yang berbuat dosa banyak seperti itu, 99 plus 1, jadi genap berapa? 100. Masih bisa nggak Allah maafkan? Masih bisa. Kalau manusia nggak terima, ya, manusia nggak terima. Wong dia dibicarakan jelek saja dia nggak terima, apalagi bunuh anggota keluarganya gitu, nggak akan terima. Jika manusia itu buat dosa besar apapun, Allah masih bisa maafkan. Kalau dia memang tobat sungguh-sungguh pada Allah, buat dosa ulang lagi, buat lagi ulang lagi, buat lagi ulang lagi, masih Allah tetap Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa beda Ar-Rahman Ar-Rahim? Apa bedanya? Ini ngantuk apa enggak ini? Kekenyangan? Apa beda Ar-Rahman Ar-Rahim? Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Terus Ar-Rahman kasih sayang secara umum pada seluruh makhluk, mau beriman maupun kafir. Buktinya apa? Orang mau sholat nggak sholat tetap dapat rizki, walaupun dia kurang ajar sekalipun. Iya kan? Kalau standarnya orang sholat itu baru dapat rizki, wah semua ke masjid, ini sudah nggak muat lagi nih. Semua ngaji itu. Wah kalau kamu ngaji tauhid apalagi rizkimu banyak. Oh nggak ada jaminan. Oh ngaji tauhid ya tetap utangnya juga banyak. Jaminan nggak? Nggak. Yang kafir diberi rizki, yang beriman juga diberi rizki. Itu konsekuensi Ar-Rahman. Ar-Rahim apa? Kasih sayang yang sifatnya khusus, spesial untuk orang-orang beriman. Apa yang diberi khusus? Ilmu, amal, iman, takwa. Itu hanya untuk orang-orang spesial saja, orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir enggak. Yang malas ngaji enggak. Ya, cuma spesial saja diberikan pada orang beriman. Berarti Ar-Rahman tadi diulang, kasih sayang sifatnya apa? Umum, bagi semua makhluk. Ar-Rahim, kasih sayang yang sifatnya khusus bagi orang-orang yang khusus, yang ini bentuknya iman, ilmu, amal, takwa. Bukan jaminannya itu yang lahiriah, bukan harta, itu bukan. Bukan kesehatan, bukan. Bukan sudah menikah atau belum, bukan juga. Ada yang rajin sholat ya urung rapi-rapi ada. Belum dapat jodoh juga ada.
Ngajinya rajin nggak? Rajin ngaji. Kok belum dapat jodoh? Ya memang belum. Iya kan? Iya. Betul nggak? Betul. Maka santai aja. Yang penting dapat ilmu ngaji, walaupun belum nikah. Betul nggak para jomblo? Betul. Betulnya separuh-separuh dia. Betul. Yang penting dapat nikmat yang khusus kan? Iya kan? Iya. Walaupun motornya pas-pasan. Motor apa yang di starter paling sulit itu motor apa? Apa? Kenapa Mbah? Apa Vespa masih ada? RC. Iya kan? Itu kalau di starter masih hidup. Kalau enggak dia tarik ini dulu, turunin dari yang tempat yang tinggi sambil masukkan gigi baru turun. Baru bunyi. Baru jalan. Pengalaman. Pernah nabrak Simbah soalnya. Walaupun pas-pasan kayak gitu, namun dia masih diberikan nikmat iman, ilmu, amal, iya toh, takwa. Dia dapat sesuatu yang spesial. Walaupun motornya kayak gitu. Ya, maka banggakan itu yang spesial tadi. Yang ada pada konsekuensi nama Allah Ar-Rahim. Itu bedanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, nah itu bedanya di situ. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa bedanya? Kalau cuma Maha Pengasih Penyayang ya sama. Belajar lagi ini bedanya apa? Ar-Rahman apa? Ar-Rahim itu apa? Konsekuensi dari tadi, Allah itu yang Maha Rahman, Maha Rahim. Karena itu nama yang paling sempurna. Tidak ada yang tandingi. Oh, berarti hanya Allah yang disembah. Ya, hanya Allah saja yang disembah. Kok kamu nyembah yang lainnya, jadikan kubur, orang soleh, diperlakukan berlebihan. Wah, ini sudah nggak adil. Kamu bandingkan dengan sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Kamu bandingkan dengan manusia. Kasih sayangnya ada perlunya dulu. Walaupun dia itu punya ilmu, ada kasih sayangnya terbatas juga. Namun kalau Allah kasih sayangnya luas. Yang tiada tara. Walaupun dosa banyak, Allah masih ampuni. Itu tanda kasih sayang luas. Maka kalau kasih sayangnya sempurna, tidak boleh jadikan Allah sebagai tandingan. Hanya nyembah Allah saja. Berarti orang yang berbuat syirik sudah kurang dalam memahami Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena dia masih meyakini ada yang lebih kasih sayang daripada Allah. Kalau kaitannya dengan rizki, masih ada yang bisa menjamin rizki daripada Allah. Kalau masalahnya dengan jodoh, masih ada yang menjaminkan jodoh daripada Allah. Kalau kaitannya dengan pekerjaan, masih ada yang jaminkan pekerjaan daripada Allah. Padahal nggak bisa, Allah yang jamin itu semuanya. Mau kesehatan dan seterusnya. Walaupun mau pakai jaminan apa macam-macam asuransi, apa meneh, BPJS, apalagi jaminan hari tua atau asuransi sampai usia berapa gitu. Nanti kalau sudah meninggal dapat asuransinya. Asuransi kecelakaan dan lain-lain. Asuransi pendidikan, apalagi? Jasa harja, kecelakaan toh. Nah. Apa bisa jamin sempurna? Dapat jaminan kayak gitu, belum tentu keluar. Sama punya motor juga, punya mobil juga sudah pasang asuransi, apa keluar klaimnya? Bisa keluar nggak? Belum tentu. Diputar-putar dulu. Prosesnya lama. Jaminannya nggak sempurna namanya. Sampun mas, sampun. Ya. Sudah. Jadi kalau nama Allah sudah Ar-Rahman Ar-Rahim itu paling perfect, paling sempurna, berarti cuma hanya Allah saja yang disembah. Itu catat baik-baik. Jadi kalau nama Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim sudah paling sempurna, berarti tidak ada lagi yang berhak disembah selain Allah. Maka ayatnya nyambung. Dan ingat itu kalau pelajari Al-Quran tuh kayak gitu. Gak mungkin ujung ayat dengan awal ayat tuh gak nyambung, gak mungkin.
Kalau manusia ngomong ya kadang nggak nyambung. Kalau ayat nggak mungkin sia-sia di belakangnya, kok nggak ada pengaruh dengan di depan. Cara konekannya seperti itu, cara nyambungannya seperti itu. Nah, coba baca lagi An-Nahl ayat 36. Dan sungguh kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan beribadalah kepada Allah dan jauhilah togut. Dan jauhilah togut. Togut itu apa? Togut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridha. Catat, togut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridha. Nanti ada pengertian lagi dari Ibnul Qayyim lagi, yang lainnya. Ma tajawaza bil abdu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Kata Ibnul Qayyim, Togut itu adalah yang mana seorang hamba melampaui batas. Bisa jadi pada yang disembah atau diikuti atau ditaati. Seorang hamba apa tadi apa? Melampaui batas. Bisa jadi pada yang disembah. Ini makhluk nggak bisa kabulkan doa. Ini orang soleh sudah mati dalam kubur, dia berlebih-lebihan pada orang soleh ini. Itu namanya berlebihan pada sesuatu yang disembah. Au matbu'in, atau diikuti. Diikuti itu misalnya perlakukan orang soleh, alim, ulama berlebihan. Apapun kata alim ulama diikuti walaupun salah. Dalam hal menghalalkan apa yang Allah haramkan karena kiainya, ustadznya bilang itu halal padahal aslinya itu haram, dia ikuti. Itu namanya berlebihan dalam mengikuti orang, mengikuti makhluk. Muta'in ini kaitannya dengan kekuasaan. Dia berhukum pada selain hukum Allah, di mana dia yakin kalau hukum itu lebih daripada hukum Allah. Jadi terkait dengan masalah hukum. Ya, hukum mau ini tentang masalah hukum waris sampai hukum kenegaraan dan yang lainnya. Kalau sudah nganggap bahwasanya selain hukum Allah itu lebih afdal, lebih baik daripada hukum Allah, dia sudah namanya melampaui itu. Berarti dia menjadikan itu tagut. Dan jangan salah paham cuma pada satu pengertian saja. Nanti ujung-ujungnya cuma nomor 3 tadi, yaitu ditaati dalam masalah hukum tadi. Akhirnya muncullah pemahaman ISIS. Apa? ISIS. Pokoknya pemerintah itu kafir. Kayak nggak ada kerjaan lain saja itu kafir-kafirkan pemerintah. Kayak pemerintah itu nggak pernah ngatur agama saja di Indonesia. Pemerintah kita ngatur agama nggak? Kemenak ngatur haji nggak, coba lihat. Ngatur nggak? Dimudahkan itu haji. Azan bebas nggak di sini? Bebas. Azan bebas. Sholat berjamaah dihalang-halangi? Enggak. Pakai jilbab itu dihalang-halangi? Enggak. Yang hal-hal yang lain itu ada yang masalah, namun ini saja syariat kita yang berulang tiap hari saja kita nggak ada masalah. Mau tentukan hari raya juga pemerintah itu putuskan. Itu lebih urgent itu daripada bahas masalah hukum jinayat, potong tangan, hukum kisos. Lebih urgent ini karena ini amaliyah kita sehari-hari, pemerintah dukung, kecuali kalau dicegah. Nggak boleh azan lagi. Ya, nggak boleh berjamaah ke masjid. Perempuan nggak boleh pakai jilbab. Jangan cuma batasi togut itu istilah kayak gitu aja tadi. Masalah hukum, masalah pemerintah saja sehingga kafir-kafirkan. Akhirnya nanti ujung-ujungnya PNS itu semua pendukung togut. Pak polisi semua pendukung togut. Oh, pasukannya togut. Nah, ngawur. Pemikiran ISIS itu kayak gitu. Ini yang muda-muda nih biasanya nih terjangkit pemikiran kayak gitu tuh. Akhirnya jadi apa, pemuda-pemuda yang meyakini bom-bom bunuh diri itu, bom-bom jihad itu, mati kualat. Mati apa kayak gitu jihad? Enggak benar.
Itu bom bukan bom syahid itu. Mati kualat itu kayak gitu. Bukankah dulu Nabi SAW itu pernah menceritakan ada seorang pemuda itu, ada seorang yang ikut perang, semua nganggap dia itu pemberani. Wah, ini mujahid yang luar biasa. Dia itu berani sekali ketika di medan perang. Ketika itu akhirnya dia kena tusukan, luka parah. Dia nggak kuat nahan luka parah tadi. Akhirnya apa? Nggak kuatnya dia ambil senjatanya, dia bunuh diri. Dia bunuh diri ketika itu. Maka saat itu juga ya, Nabi SAW kemudian katakan innamal a'malu bil khawatim. Ya, sebelumnya Nabi katakan seseorang itu bisa jadi adalah pelaku fajir, pelaku maksiat, namun dia nolong agama ini. Namun ingat, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat dari akhirnya. Kita itu kadang nilai orang cuma dari itu aja. Menganggap dia itu paling pemberani, padahal kita nggak tahu amalinya dia itu bagaimana. Maka nilai orang itu jangan berlebihan. Seperti misalnya berlebihan gimana? Gelari orang dengan ini syahid, ini syahid dia, syahid. Harusnya itu doakan, bukan dalam bentuk ta'yin langsung. Ini orang yang syahid, bukan. Gak boleh tentukan kayak gitu. Kalau tentukan ini syahid berarti sudah jaminan surga. Harusnya kalimatnya, moga dia mati syahid. Itu baru benar. Gak boleh pastikan. Karena kalau pastikan dia syahid berarti masuk apa? Surga. Siapa yang beri jaminan dia surga coba? Kalau sahabat bisa. Dia jauh dari sahabat. Dan juga gak bisa pakai tanda-tanda yang tidak disebutkan dalam dalil. Itu harus pakai dalil lagi. Orang mati senyum apa? Itu jadi tanda itu husnul khotimah. Mati senyum. Dia senyum gitu, tertawa gitu. Dalam keadaan senyum gitu. Itu husnul khotimah, tanda pasti husnul khotimah. Dalilnya mana? Nggak ada dalilnya. Tentukan dalil dong. Jangan cuma pakai perasaan saja tentukan sesuatu. Pakai dalil. Nggak bisa cuma sekedar dia itu mati tersenyum gitu. Syahid dia. Syahid dari mana? Nggak bisa kayak gitu. Pastikan orang. Gelari orang juga nggak boleh. Asyahid siapa nggak boleh. Beberapa haroka atau pergerakan Islam kayak gitu pada tokoh-tokohnya berlebihan. Asyahid siapa? Nggak boleh. Ya, syahid ini kalimat ini sekali. Nggak bisa sembarangan ini untuk ngecap orang, untuk memberi gelar orang, nggak bisa. Berlebihan nanti. Biasa. Nah, sini dikatakan togut tadi. Di sini sebutkan walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Apa? Visi misinya an ibudullaha wajtanibut tagut, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Tagut apa tadi? Ada dua pengertian. Sesuatu yang disembah dan dia itu ridho. Yang kedua, sesuatu yang kita melampaui batas, di mana itu yang disembah, ditaati, diikuti, ditaati. Contohnya apa togut kalau gitu? Contohnya apa togut? Iblis, setan masuk. Apa lagi? Dukun masuk. Apa lagi? Ulama ulama jelek. Apalagi yang berhukum dengan selain hukum Allah dan dia ridho dan dia nganggap itu lebih baik. Itu togut namanya. Nabi Isa disembah, iya kan? Nabi Isa togut atau tidak? Kenapa? Karena Nabi Isa tidak ridho. Jadi Nabi Isa itu bukan togut. Nabi Isa bukan togut. Terus berikutnya lagi wa ma arsalna. Ayatnya Al-Anbiya 25. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain aku, maka beribadahlah kepada aku. Dan dalam surat An-Nisa ayat 36, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, lihat di sini Al-Anbiya ayat 25 dan An-Nisa ayat 36. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun.
Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain aku, maka beribadahlah kepada aku. Maka disuruh beribadah pada Allah saja, disuruh mentauhidkan Allah. Terus dalam ayat juga, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan janganlah berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Sesuatu apapun di sini dalam ayat sifatnya umum. Itu dalam bahasa Arab istilahnya nakira fi siyakin nahi, yaitu bentuk kata yang tadi diakhiri tanwin tadi. Syai'an itu kan tanwin, iya kan? Dan dia berada dalam konteks kalimat pelarangan. Kaidahnya kalau dalam ilmu usul fikih, setiap kata yang bentuknya seperti ini pada konteks pelarangan, maka kalimat itu mengandung sifat umum. Berarti apa di sini? Tidak boleh buat syirik pada apapun. Baik itu patung, baik itu pohon, baik itu kayu besar. Ini benda-benda mati semua ini. Baik itu jin. Contohnya apa jin? Bapak, jin contohnya apa yang disembah? Apa tadi? Nyi Roro Kidul ya, surah apa? Enggak berani ngomong? Berani? Berani pakai baju hijau enggak? Wah. Berani ngapain takut? Pernah lihat? Belum. Saya juga sudah bolak-balik ke pantai selatan enggak ketemu-ketemu. Pak Sudar, sehat Pak? Sudah pernah ketemu Mbah Nyi Roro Kidul? Apa? Sudah. Dia apa? Sudah. Belum pernah? Takut sama ini? Takut nggak? Oh nggak? Berani pakai baju hijau? Berani? Oh. Bisa dia. Dia minta baju. Jolok minta baju hijau lagi. Pinter banget. Dia minta bajunya aja. Insyaallah. Nggak usah takut tadi, tapi ini kok minta baju hijau itu dia. Alasan aja. Sesuatu apapun di sini. Tadi jin masuk. Orang soleh masuk nggak? Masuk. Nabi juga masuk. Nabi ada yang disembah. Berarti tidak boleh buat syirik pada apapun itu. Jadi syirik itu bukan hanya sebatas menyembah patung. Tuh ingat baik-baik, syirik itu bukan sebatas menyembah patung. Oh kalau kayak gitu itu musyrikin Arab itu nggak jadi musyrik nanti. Karena nggak semua nyembah patung. Dan juga mereka itu sebenarnya bukan nyembah patung. Patung cuma sebagai simbol. Entah itu simbol benda langit, entah itu simbol orang soleh. Ya, simbol orang soleh mereka wujudkan dalam bentuk patung, dikenang gitu, lama-lama disembah. Ini juga nggak boleh. Namun tidak hanya sebatas patung saja. Namun patung tadi saya katakan itu cuma simbol. Sebenarnya mereka lagi menjadikan orang soleh untuk disembah. Namun diwujudkan dalam bentuk apa? Patung-patung. Berarti jual patung itu ya secara umum haram. Apalagi patung yang dijual, patung yang disembah. Apa berarti? Patung apa? Nah bisa yang pakai Nasrani. Apalagi? Buddha misalnya. Wong Muslim buat itu. Wah itu lebih parah daripada dia buat patung lain. Namun sama-sama haram. Berarti penghasilannya haram atau tidak? Haram. Apa? Manten apa? Patung. Untuk apa patung manten itu? Dipakai pas kapan? Mbak? Hah? Oh, untuk pajangan. Waduh. Kepalanya dipotong aja itu. Patung mantan. Tak kira tadi patung mantan ya.
Dia yang bilang patung mantu. Maka balik. Jadi berlaku umum, apapun ini tidak boleh disembah. Jadi tidak sebatas hanya menyembah apa? Patung, kuburan juga masuk. Iya kan? Bahkan ini yang kesyirikan di zaman ini yaitu pada orang-orang soleh, seputar orang soleh tadi. Wallahu a'lam. Break dulu 5 menit baru kita lanjut lagi insyaallah. Selonjor dulu, selonjor.